Halo, ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unboxforia. Oke, bagus nggak itu? Kayaknya aneh ya. Oke, hari ini kita akan bahas fitur video atau kamera dan audio di Oppo Reno 4. Karena ada salah satu subscriber yang tanya dan menurut saya menarik juga tuh. Katanya dia bilang katanya mic-nya Oppo Reno 4 tuh jelek gitu. Saya mau buktiin bener atau enggak. Dan dia bertanya spesifik untuk Instastory. Kalau gitu nonton video ini dari awal sampai habis. Ya, sebelum saya mulai video ini, please subscribe dan klik tanda lonceng supaya kalian dapat informasi video saya terbaru. Siapa tahu kalian butuh. Jadi nggak akan miss, bisa nonton terus dan bisa di-share ke teman-teman. Oke, ini Oppo Reno 4-nya. Kita akan bahas kamera dan audionya. Jadi kameranya akan saya bacain dulu speknya ya, spesifikasinya. Pertama, layar 6,4 inch dan 48 megapiksel wide angle camera, lensanya Sony IMX586, sensornya f1,7. f1,7 itu artinya bukaannya besar ya, angkanya kecil tapi bukaannya berarti besar. Jadi kalau kalian foto di area yang dengan lampu yang sangat minim, dia masih bisa nangkep. Kalau misalnya f-nya 4 berarti kurang sensitif ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Terus bisa ultra steady kameranya, dan ada 2 megapiksel makro kamera. Terus f2,4 dan 3P lens, 3P lens. P-nya itu artinya plastik. Jadi ada 3 lapisan plastik. Di dalam lensanya itu ada 3 lapisan plastik ya. Saya cariin gambarnya. Ini kayak gini gambarnya. Terus kamera depan itu 32 megapiksel untuk selfie, gede banget, bagus. F-nya 2,4. Nah, ingat, tadi 1,7 sekarang 2,4. Berarti kalau di selfie-nya kalau cahaya terlalu minim, kemungkinan kecil nggak sebagus yang kamera depan, kamera belakang. Tapi fine ya, cukup itu. Dia pakai 5P lens, jadi 5P lens ya. Ada AI beautification, dan untuk videonya nih saya nyontek dulu di sini. Kamera belakang itu 4K di 30 fps, 30 frame per second, atau di 1080 dengan 60 frame per second atau 30 frame per second, dan di 720 di 60 fps atau 30 fps. Dia support digital video zoom. Digital ya, zoomnya digital, bukan optical. Support slow motion video. Oke. Sekarang kamera depan video 1080p atau 720p di 30 fps. Defaultnya 720p di 30 fps. Jadi kalau kalian mau ganti ke 1080, kalian mesti ke setting dulu karena defaultnya di 720. Oke. Dia nggak bisa support video zoom, dan tapi masih support slow motion video. Oke, sebelum kita lanjutin, apa yang dimaksud dengan digital zoom? Digital zoom itu zooming tapi dari filenya ya. Jadi bukan lens. Kalau optical itu kan lensanya yang jalan. Saya kasih contoh. Optical zoom. Oke. Ya, itu namanya optical zoom. Apakah kualitas optical zoom sama digital zoom beda? Jelas beda banget. Kalau digital zoom itu file digital yang udah jadi digedein aja sama dia, digedein langsung. Kalian nggak usah gedein pakai tangan gitu, dia langsung gedein. Itu digital zoom. Kalau optical zoom itu lensanya yang ngatur jaraknya. Jadi gambar yang diterima tetap bagus, tetap sama. Tingkat kerapatannya beda. Maksudnya beda dari kalau digital zoom. Kalau digital zoom, bayangin dengan kerapatan yang sama di stretch saja sama dia. Makanya biasanya kalau kamu pakai digital zoom, gambarnya pada saat di zoom nggak akan tajam. Kita bahas ke kameranya. Akan saya bahas satu-satu tapi nggak detail, karena kalau detail kalian pasti bakal bosan. Ini ada di atas, kalau kalian lihat ini ada tripod mode. Jadi bagusan kalau ditaruh di atas tripod ya. Artinya gini, kalau di atas tripod itu kamera kamu nggak akan goyang, karena kalau kamera itu cara kerjanya, makin gelap cahayanya itu speednya makin, dia butuh speed yang makin pelan karena untuk nangkep. Jadi gini, cara kerja kamera tuh gini, ini kayak mata ya. Kalau cahayanya terang, kamu cuma ngeliat gini aja tuh, udah, itu udah ketangkep. Tapi kalau gelap dia perlu buka lama, nunggu sampai sinar masuk semua, diproses baru kelihatan. Nah gitu. Nah sekarang kalau night foto berarti gitu kan, semuanya gelap,
kalian mesti taruh kameranya steady, nggak goyang-goyang. Karena apa? Kalau pada saat dia ngambil cahaya kamu goyangin, nah gambarnya kacau nanti ya, goyang-goyang pas. Oke, itu night mode. Sekarang video mode ya. Di atas ada lambang flash, nggak usah saya jelasin ya. Terus ada ini lambang kayak smartphone terus getar-getar tuh, ada gambar getarannya. Artinya kalau dinyalain dia ultra steady, jadi goyangnya tetap aman. Lihat nih, coba ya saya contoh ini, dia tetap enak gitu. Oke. Berikutnya ada gambar ini, yaitu for optimal itu untuk blur background ya, kayak kalian lihat di sini. Udah kelihatan blur yang bagian sana ya. Sama kalau saya balikin gini, nyalain blur background. Lihat belakangnya backgroundnya udah blur di situ ya. Nah ini salah satu kelebihan dari Oppo Reno 4 yang saya tahu. Saya belum lihat smartphone lain, tapi yang udah saya bandingin tuh dari ada 2 smartphone. Yang satu harganya 18 juta, yang satu itu sekitar 6-7 juta apa berapa gitu, saya lupa. Itu nggak ada untuk selfie video, nggak ada bokehnya, nggak ada background blur ya. Dan itu menurut saya sayang banget, kalau saya perlu banget itu. Jadi saat saya perlu kamera dengan cepat yang ada efek bokehnya gitu, saya bisa langsung ambil smartphone saya. Oke, next. Yang ada gambar lingkaran 3 ini ada 3, ada gambar payung merah tuh, artinya berarti yang warna merah aja yang akan mereka tangkap. Yang warna lain dijadiin hitam putih. Kalau hijau juga sama, tuh cuman hijau aja. Biru juga sama, cuman biru aja. Nah, kalau kalian di sini ini lebih cocok untuk orang, jadi saya balik dulu. Nah, ini lihat. Oke. Yang berwarna cuman saya aja. Yang lainnya nggak ada warnanya. Ya kan? Kalian lihat ya. Tuh, keren kan? Ini original. Sebentar, kalau selfie ada pilihan lainnya nggak ada ya. Ini cuman hitam putih. Nah, gitu. Oke, jadi kalau selfie nggak ada pilihan yang kayak tadi, yang bisa milih satu warna aja. Berikutnya kalau kalian ke paling kanan atas itu setting biasa. Jadi ada flip selfie, ini yang menurut saya paling penting. Bukan paling penting, menurut saya penting. Karena saya nggak suka begitu selfie tulisan kebalik. Misalnya di sini ada tulisannya Niko jadi Ocin gitu ya. Itu saya nggak enak ngeliatnya gitu. Atau kuping kamu kiri jadi kanan gitu kan ya. Oke, ini untuk video, dan ini yang saya bilang digital zoom. Ya, tuh. Oke, ini digital zoom. Sekarang next kita pindah ke foto. Di foto juga sama, ini ada flash, nggak usah kita omongin. HDR kalian pasti udah tahu, ini maksud HDR. Jadi gambarnya akan lebih rapat, lebih besar filenya. Basically dia foto 2 kali kayak gitu ya. Nah cuman ada ini beautification. Sekarang kita balikin aja. Oke, saya coba ke muka saya sendiri, walaupun saya nggak seneng sebenarnya, tapi ya sudah. Ini saya mentok-mentokin semua ya. Thinner face, ini kalau nggak thinner, ini thinner. Bigger eyes, sampai kacamata, nggak tahu kelihatan apa enggak. Smaller nose, ya hidung saya gede, ya tuh kelihatan kan. Chin, dagunya dipanjangin. Oke, saya nggak punya dagu. Smaller face. Saya bingung kenapa cewek-cewek suka pakai digitu-gituin ya. Kepala dikecilin lah. Sekarang kita foto. Ya, lihat jadinya. Buset, saya kayak saya pakai bedak, itu bedaknya sekitar 3-4 cm itu. My goodness, lihat. Oke, berikutnya ya. Ini foto udah, dia pakai HDR bisa, frame ya, bisa kalian bikin 1:1 untuk posting di Instagram atau di untuk Insta Story. Terus ada timer ya. Jadi kalau kalian betul di sini ya, 3, 2, 1, cepret. Nah gitu ya, buat foto rame-rame seru lah. Sekarang portrait, apa bedanya portrait sama foto biasa ya? Ya kalau portrait dia akhirnya ada ininya nih, ada bokehnya di sini. Oke, tuh bokehnya. Oh begitu jadi baru kelihatan berubah ya. Nih, lihat. Ya begitu jadi baru kelihatan berubah. Nggak penting itu. Nah sekarang di
Kalau kalian ke more, ini sorry saya pakai bahasa Inggris, kebiasaan aja. Kita ke stiker. Oke, ini buat cewek-cewek banget lah. Ya kalian pakai gini. Kiki kawaii. Itulah ya, ini udah nggak usah saya jelasin ya, banyak banget di sini pilihannya. Tuh lihat, saya mesti downloadin satu-satu juga agak enak ya. Satu lagi deh biar puas ya. What's up you? Biasanya ini pasti dipakai buat Instastory ya. Kalau kalian pakai buat apa kasih tahu saya deh. Ada panorama. Coba balikin dulu. Nah, pano tuh basically kayak gini kerjanya. Gak usah banyak-banyak ya. Oke. Kita lihat hasil. Ya cukup oke, cukup bagus panoramanya. Ini Google Lens dulu deh. Ini menarik Google Lens. Buat yang belum pernah tahu ya, ini sebenarnya kayak gini aja. Kalau kayak saya lihat si mouse ini, klik. Nah, dia langsung nyariin image yang sama tuh. Dan yang hebatnya langsung tahu dia. Logitech ini gitu kan. Itu cukup keren menurut saya. Sekarang kalau kita cari terjemahan, misalnya ini ya. Nih, translate. Oke, nah kan echo tuh gema, gender jenis kelamin, efek clear bersih. Nah ini gunanya apa kalau kalian misalnya lagi pergi ke luar negeri terus makan di restoran, menunya kalian nggak ngerti gitu ya. Misalnya Sauvignon Blanc, apa itu gitu kan? Tinggal foto aja, diterjemahin jadi ngerti. Oh itu, jangan sampai mau mesen Coca-Cola datangnya bajigur misalnya gitu ya. Mengenai kamera udah beres, sekarang kita bahas untuk audionya. Soalnya katanya ada yang bilang kalau dipakai untuk Instastory itu suaranya jelek. Mungkin artinya gini, bikin Instastory nggak pakai nggak pakai mic, hasilnya jelek. Kita coba sekarang ya. Tapi saya bikinnya di ini aja, di kamera aja ya. Kita cek di sini. Karena kan sama aja. Kalian bikin di kamera, tinggal di-upload untuk Instastory kan juga bisa ya. Oke. Ya. Ini tes Instastory dari Oppo Reno 4 tanpa external mic. Suaranya jadinya kayak gini. Ya, itu tanpa external mic ya, jadinya kayak gitu. Sekarang saya coba cek dengan clip on. Ini kebetulan clip on-nya juga Rode ya. Ya, ini tes Instastory dari Oppo Reno 4. Direkam di kamera dulu dengan Rode lavalier mic. Suaranya kayak gini, menurut kalian bagus atau enggak? Yang menurut saya sih pasti bedanya jauh. Tes ini Oppo Reno 4 pakai mic-nya Rode Wireless Go, jadinya kayak gini. Ini contoh untuk dibikin jadi Instastory. Oke, tes ini untuk Instastory dari Oppo Reno 4 pakai mic clip on Boya BY MM1. Suaranya jadinya kayak gini. Oke, kalian udah lihat beberapa contoh dari dua pakai mic Rode, satu pakai Boya BY MM1. Yang satu harganya, left mic-nya Rode itu harganya sekitar 700-an mungkin ya. Yang wireless-nya yang ini 2 juta something. Ini Boya BY MM1 itu harganya cuman nggak nyampe 500 atau 300-an gitulah ya. Harganya murah. Nah, jadi kalian bisa bandingin tadi yang murah kayak gimana, mic yang mahal kayak gimana. Dan menurut saya sekilas saya udah coba cek, menurut saya sih hasilnya bagus. Dan kalau langsung nggak pakai mic emang agak pasti beda ya, namanya nggak pakai mic ya. Cuman masih oke lah, nggak busuk gitu ya. Cuman kalau begitu pakai mic jadi bagus banget. Jadi kalian kalau biasain kalau buat, walaupun cuman sekedar Instastory gitu ya, kesannya remeh, atau buat upload di Instagram kelihatannya lah cuman gitu aja, tapi mau video, saya saranin sih pakai mic. Itu udah jauh lebih bagus. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, tips untuk bikin video. Biasain untuk bikin apa-apa dari awal udah
disiapkan dengan baik supaya hasilnya juga, terutama audio ya. Audio tuh paling utama. Kalian gambar jelek tapi audio bagus masih mending dibandingin gambar bagus tapi audionya jelek. Oke, paling itu aja nih, video udah panjang banget. Moga-moga kalian gak bosen dan ini tetap ada gunanya buat kalian. Kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unbox Foria.